Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman pecinta sejarah, bertemu lagi kita dalam program Baca Sejarah. Lalu apa imbas dari atau apa pengaruhnya dari fatwa jihad dan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Imbasnya pasti terhadap masyarakat, karena masyarakat Indonesia pada saat itu terhadap ulama mereka itu nurut banget, bahkan bisa dikatakan lebih nurut, lebih kepada pemerintah Indonesia sendiri gitu. Contohnya adalah ketika kasus Saikere ya, yang pada masa pemerintahan Jepang. Pada waktu itu kan Jepang itu mengharuskan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan, itu seperti ruku seperti itu, ke arah Jepang gitu setiap pagi. Dan jika tidak nurut itu akan dipenggal gitu. Kegiatan Saikere ini cukup menyiksa ya masyarakat Indonesia, terutama mereka bertanya kepada para santri, para ulama, apa hukumnya santri itu, apa hukumnya melakukan Saikere itu, karena kan menundukkan ruku ya, ruku kepada selain Allah. Lalu banyak juga yang menolak, tapi pada akhirnya dipenggal juga. Mereka banyak berlindung, banyak bertanya ke ulama, dan mereka juga berlindung di pondok-pondok pesantren untuk melindungi nyawa mereka. Karena pemerintahan Jepang pada saat itu tahu diri ya, mereka tidak bisa mengusik orang-orang yang ada di dalam pesantren gitu. Jadi bukan hanya pada masa itu saja gitu, dari sebelum kemerdekaan, bahkan dari masa perjuangan, mereka itu melawan penjajah bersama-sama dengan para ulama dan santri gitu. Sehingga ketika Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad, itu tidak menunggu resolusi jihad dulu gitu. Banyak orang yang sudah melakukan perlawanan, dan bahkan diceritakan mereka dari rumah-rumah mereka itu berjalan sangat jauh, karena di Hadratus Syekh itu mewajibkan kaum muslimin itu ikut berjihad dari tempat perang itu 94, jaraknya 94 km. Dan saking mereka taat terhadap ulama, luar biasa ya, rakyat biasa itu memiliki ketaatan yang luar biasa terhadap pemimpin mereka. Pemimpin mereka menganggap pemimpin mereka adalah ulama. Mereka melakukan ketaatan itu, mereka bahkan ada yang berjalan. Tadi kan di fatwa jihad dikatakan meskipun mereka fakir, artinya mereka tidak punya kendaraan dong untuk berjalan ke tempat jihad gitu. Dan mereka diceritakan banyak yang berjalan kaki menuju tempat jihad dari jarak 94 km. Masya Allah ya, ternyata leluhur kita itu bukan masyarakat biasa, tapi memang kita itu pada umumnya memiliki darah pejuang sebetulnya gitu, kalau kita mau sadar gitu. Jadi bagaimana ya untuk menumbuhkan kembali masyarakat kita agar menyadari bahwa leluhur kita itu luar biasa gitu. Kalau ada penyadaran ini kan, semangat rakyat kita itu akan muncul gitu. Makanya kita harus belajar sejarah biar ada semangat leluhur itu yang nular ke kita gitu, paling tidak sedikit lah gitu nularnya, bahwa kita ini punya jiwa pejuang.
Fatwa Jihad itu melahirkan beberapa peperangan di beberapa daerah yang tentu saja ini bukan hanya rakyat. Tadi sudah saya katakan bahwa banyak sekali santri, banyak mereka yang punya gelora jihad yang tinggi, dan tentu saja itu keluar dari santri, itu masuk ke ke barisan ketentaraan kita gitu. Pada waktu itu kan ada BKR, ada TKR, kemudian sebelum resmi menjadi TNI. Yang pertama adalah pertempuran Bojong Kokosan. Ini di daerah tentu saja Bojong Kokosan di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 1945. Dipimpin oleh Letnan Kolonel dari TKR, yaitu Edi Sukardi. Kemudian yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Tapi yang ini melawan tentara Jepang, karena tentu saja meskipun tentara Jepang belum kalah, mereka masih ada kok di Indonesia meskipun jumlahnya sudah tidak banyak gitu. Bertahap mereka dikembalikan ke negaranya Jepang, dan masih ada juga tentara-tentara Jepang yang belum dilucuti senjatanya. Ini kan peristiwanya jadi tidak langsung tanggal 17 Agustus 1945 tentara Jepang semua di semua tempat menyerah dan mau dilucuti senjatanya, tidak gitu ya. Ada proses yang cukup panjang, dan salah satunya adalah perang 5 hari ini yang melawan tentara Jepang. Kemudian berikutnya ada perang yang paling fenomenal di antara perang lain, yaitu perang 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Perang ini menjadi perang yang cukup heroik dan terhitung sangat besar sehingga dikenang, diperingati menjadi Hari Pahlawan. Berikutnya ada pertempuran Medan Area. Itu maksudnya pertempuran yang ada di Medan dan area sekitarnya. Itu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Ini terjadi panjang karena di beberapa tempat juga gitu ya, sehingga dikelompokkanlah menjadi perang Medan Area. Ini perang yang terjadi pada tanggal 10 mulainya ya, 10 Desember 1945 hingga 10 Agustus 1946. Setahun kurang lah ya, karena mulainya dari Desember sampai Agustus sama-sama tanggal 10. Dipimpin oleh seorang kolonel dari TKR juga yang bernama Ahmad Thohir. Berikutnya juga memunculkan perang yang sangat terkenal juga, yaitu perang Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Perang Ambarawa. Ini perang yang juga terkenal ya, dan memunculkan tokoh yang juga terkenal. Oh ya, tadi juga yang 10 November itu Hari Pahlawan, kita juga sudah tahu, itu memunculkan seorang pahlawan yang luar biasa dan terkenal, sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Bung Tomo. Meskipun sampai sekarang Bung Tomo atau Sutomo itu mirisnya itu tidak pernah diberi label sebagai pahlawan nasional. But it's okay. Saya yakin kita keluarganya juga tidak kecewa, karena Bung Tomo berjuang bukan untuk gelar pahlawan nasional, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu di hati kita beliau adalah pahlawan meskipun tanpa gelar pahlawan nasional. Setuju nggak? Yang keenam ada pertempuran Lengkong di daerah Lengkong, tentu saja Serpong, pada 25 Januari 1946 dipimpin oleh Dan Magot. Dia seorang mayor dari TKR, dan ini juga pertempuran dan tokohnya juga cukup terkenal meskipun tidak seterkenal Jenderal Sudirman dan tidak seterkenal Bung Tomo. Tapi nama Dan Magot itu cukup dikenal oleh para pemerhati sejarah. Fatwa Jihad dan Resolusi Jihad juga memunculkan satu peristiwa besar yang terkenal di daerah saya, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa heroik yang luar biasa melibatkan seluruh rakyat. Baik, ini saya pikir di antara semua ini paling luar biasa ya. Kenapa? Karena bukan hanya melibatkan tentara, bukan hanya melibatkan para bapak, para laki-laki yang ikut berperang, tapi melibatkan semua keluarga, melibatkan ibu, melibatkan remaja, melibatkan perempuan, melibatkan anak, bahkan bayi. Kenapa? Karena mereka harus berjalan keluar dari Bandung untuk membakar
membakar Bandung, membakar rumah mereka, sehingga disebutlah sebagai Bandung Lautan Api. Supaya apa? Ya tentu saja supaya tentara sekutu tidak bisa menyerang Bandung, sudah tidak bisa diserang, orang sudah dibakar gitu ya. Dan saya pernah datang ke museum Mandala Wangsit, Museum Siliwangi. Di situ terdapat lukisan yang sangat besar tentang Bandung Lautan Api, dan melihat lukisan itu, Masya Allah, luar biasa ya. Saya membayangkan saya ada di sana. Jadi lukisan itu menggambarkan orang-orang yang mereka mengungsi. Jadi sedih. Membayangkan orang-orang yang mengungsi, mereka mengungsi dari rumah mereka, membakar rumah mereka, membakar harta kekayaan mereka, membawa yang mereka bisa, lalu dari kejauhan ketika mereka sudah keluar dari Bandung, mereka ada yang melihat dari bukit-bukit gitu ya, ada yang melihat dari sisi Citarum, dan jangan membayangkan Bandung seperti sekarang gitu ya. Bandung yang heureun ku tangtung pada waktu itu masih lega, masih terdapat banyak pohon, dan masih bisa dilihat dari kejauhan gitu ya. Mereka banyak yang sedang menonton dari atas bagaimana daerah mereka terbakar. Saya jadi membayangkan bagaimana kalau itu terjadi sekarang ya. Silakan Anda keluar dari Bandung, lalu bakarlah rumah-rumah Anda gitu. Saya yakin pasti orang-orang sekarang itu banyak ngomelnya, banyak protes. Ya tahulah netizen kita ya, bagaimana pasti mereka banyak protes dan tidak taat. Mungkin ya, saya tidak tahu yang taatnya berapa persen, akan berapa persen. Mudah-mudahan tidak kejadian, ini hanya lamunan saja ya. Oh ya, by the way, ini terjadi pada 23 Maret 1946. Dan tidak banyak yang tahu bahwa perintah untuk keluar dari Bandung dan membakar Bandung gitu ya, yang menyebabkan peristiwa Lautan Api, perintah ini dikeluarkan oleh seorang yang juga luar biasa, yang heroik, yang mereka percaya bahwa masyarakat Bandung bisa melakukan perintah itu, yaitu seorang TNI yang juga agamanya luar biasa bagus, yaitu A.H. Nasution. Kenal dong dengan pahlawan ini ya, meskipun lebih terkenalnya sebagai pahlawan revolusi. Dan pada waktu itu A.H. Nasution itu jabatannya atau pangkatnya adalah seorang kolonel, tapi bukan dari TKR melainkan dari TRI. Itu yang berhasil dicatatkan oleh sejarah, dan kita yakin banyak pertempuran lain di daerah yang mungkin tidak tercatat tanggalnya, tidak tercatat korbannya, tidak tercatat pemimpinnya. Tapi ala kulli hal, fatwa jihad dan resolusi jihad itu memberi energi yang luar biasa, memberi motivasi yang luar biasa kepada rakyat Indonesia umumnya, dan khususnya kepada para tentara yang ada di beberapa kesatuan, TRI, BKR, TKR, kemudian Hizbullah juga, yang membuat mereka berinisiatif untuk melawan penjajah Belanda meskipun tanpa perintah dari pemerintah, tanpa perintah dari pemerintahan gitu. Bahkan ada di daerah-daerah yang tanpa koordinasi dengan pemerintahan. Oh ya, ada yang lupa saya jelaskan tentang tujuan kedatangan sekutu ke Indonesia pada waktu itu. Katanya mereka itu akan melucuti senjata tentara Jepang, tapi tentu saja dengan membonceng Nika, yang ya membuat kita tidak akan percaya begitu saja dong dengan mereka, apalagi mereka membonceng Belanda di belakangnya. Tentu ini menimbulkan perlawanan yang luar biasa, menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi ulama dan santri, kemudian rakyat Indonesia pada umumnya. Demikian penjelasan tentang latar belakang dan imbas atau manfaat dari fatwa jihad dan resolusi jihad. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.